ya. Kalau timnan gua tuh enggak. Tahu kemana deal? Sejauh ini Psycho tetap cuman ada di Onyx. Kemungkinan Psycho tuh yang gua baca ya, kan dia tuh lagi liburan nih sama anak-anak BPX. Gua lihat di story-nya. Jadi Psycho tuh diantara tetap stay di Onyx atau dia bakal jadi streamer layaknya Watt menjadi streamer sekarang. Karena chance buat dia main tuh terlalu kecil di Onyx tuh guys. Pertama dia tuh nggak bisa akur dengan beberapa playernya. Kedua, gue nggak tahu apa yang ada di diri dia, apakah dia masih semangat main atau enggak. Ketiga, ya kalau misalkan jujur-jujuran nih ya guys ya, jadi pro player sama jadi streamer yang tingkatannya udah kayak sekelas Aura, tingkatannya udah sekelas Marsha, tingkatannya udah sekelas Donkey, itu tuh sangat jauh lebih menggiurkan dan sangat jauh lebih baik ketimbang kalian jadi pro player. Buat kalian yang nggak tahu nih, rasanya jadi pro player itu terlalu banyak tuntutannya, dimulai dari latihan, dimulai dari harus bangun chemistry, dimulai dari tuntutan, dimulai dari hujatan, pokoknya banyak sekali tantangan dan rintangan menjadi pro player tuh. Gak semudah itu. Jadi kalau misalkan jujur-jujuran nih ya, kalau misalkan gue belum jadi ada di pro scene, gue masih kayak publik ala kadar, publik bodoh yang kayak gaweannya tuh cuma nge-spam hero supaya dapat top global, supaya dapat, ya kalian tahu sendiri lah ala-ala publik gitu. Gue bakal jauh pilih menjadi streamer daripada jadi player MPL. Karena apa? Karena gue tuh carinya tuh duit. Gue tuh carinya duit guys, bukan cari piala. Jadi gue udahlah bodo amat anjing. Yang penting ada money, brother, ada money. Luminer, babi, setuju parah. Semua berasal dari duit. Kalian tahu lah, kalian buat kalian yang ngikutin gue dari awal, kalian tahu lah apa tujuan gue. Temen serius, jujur banget anjing. Gimana lagi, cok? Capek aja jadi player, anjing gak jelas. Harus berantem lah, harus udah pokoknya jadi streamer tuh jauh ini guys. Menjadi orang yang netral itu jauh lebih mudah daripada apapun. Para bela Udil. Cuan. Tapi gue nggak sejahat itu juga guys. Gue nggak sebuta itu tentang duit. Gue nggak serakus itu tentang duit. Kalau misalkan udah ada kayak ya temen gue minta buat gue kayak gini, kayak misalkan temen gue lebih minta deal, ayolah main daripada jadi streamer, gue bakal tetap pilih teman gue. Gue tetap friendship over business. Gue tetap lebih milih pertemanan ketimbang duit guys. Gue tetap lebih milih itu. Future donkey enggak. Kalau donkey itu beda guys. Wah. Enggak. Tetap gue tuh friendship over business, brother. Mohon digaris bawahi. Gue nggak terlalu gila dengan duit guys, enggak. Penjilat enggak. Kalau ini gue serius. Kalian tuh harus percaya. Nggak semuanya tuh bisa dibeli dengan duit. Meskipun ada kata yang mana kata itu mendeskripsikan, sebenarnya orang yang bilang duit itu nggak bisa beli segalanya cuman karena dia nggak cukup atau dia nggak memiliki banyak duit. Cuman gue bisa bilang ada beberapa hal yang mana memang nggak bisa dibeli pakai uang. Meskipun orang yang memiliki uang itu jauh lebih bagus. Tarik sis semongko. Bahas transfer, dia transfer apa yang mau? Ditawarin masuk EVOS mau nggak deal? Nah, kayak gini. Kayak taruhlah di EVOS atau RRQ itu memiliki popularitas yang jauh lebih besar ketimbang di Alter Ego ataupun di Onyx. Ya sebenarnya kayak simple aja buat gua tinggal ngejilat kan kayak GG banget lu, keren banget lu, gua masuk EVOS atau RRQ dong, kayak sesimpel itu. Cuman ketika hati lu nggak di situ tuh itu udah nggak bisa ya. Itu lu bakal kayak beneran jadi budak duit, beneran kayak jadi orang bodoh. Kayak harga diri lu tuh udah hilang guys kalau sampai kayak gitu. Kelas yoser. Dia hari-hari bocorin nomor kontak temen lo, salah dia ya. ASM yang parah, tapi bukan berarti Alter Ego tuh
kayak jauh gitu, enggak. Alter ego juga tetap bagus. Luminaire gimana, dia jawab please. Mau tentang apa yang pengen kalian bahas sama gue? Luminaire, apa yang pengen kalian tanyakan tentang Luminaire? Pesawat AE Dun Dun itu udah terlalu the best sih, udah terlalu the best. Dia Binomskoy dolls nggak mau tai main game-game kayak Binomskoy atau apa tuh, website trading. Gue nggak ngerti guys, itu duitnya datang dari mana. Ya kali lu cuma nebak ini ke atas atau ke bawah, atau ke atas atau ke bawah, terus ngeliat grafiknya dengan ada beberapa rumus, kayak what the fuck, otak gue nggak bisa keep up. Gue lebih baik nyusun strategi, gue lebih baik nyusun ya yang lain-lain yang duitnya lebih pasti. Tapi katanya banyak orang yang bilang juga kalau misalkan lu udah ngerti tentang algoritmanya itu duitnya pasti. Cuman gue ya wah, enggak duit haram gitu. Luminaire season 7. Oh ini kayak yang Ichan. Luminaire season 7 balik pro Sinsan. Nih ya guys ya, gue bakal taruh diri gue sebagai Luminaire. Gue bakal taruh diri gue sebagai anak muda yang umurnya masih 20 tahun dan tiba-tiba kemarin tuh ngikutin beberapa temannya yang ngambil jalan sebagai streamer. Ini kembali lagi ke pernyataan gue yang sebelumnya guys. Sebenarnya kalau misalkan Ichan fokus sama duit, Ichan lagi mau ngejar duit, atau mungkin kemarin kayak cuman sekedar buat istirahat, kemungkinan besar dia masuk ke prosin itu kayak gede juga, nggak sedikit. Taruhlah dia kemarin ngelihat EVOS itu kayak gimana, terus ngelihat hype-nya game MPL khususnya Scene Mobile Legends itu kayak gimana. Soalnya yang gue tahu tuh Ichan tuh waktu kemarin tuh pensiun, bukan yang gue tahu Ichan cerita ke gue ya, enggak, tapi yang gue tangkep kenapa Ichan pensiun itu karena memang dia tuh nggak nemu bukan nggak nemu sih, melainkan ngerasa ada yang hilang gitu dari timnya tuh, ngerasa kayak ada yang kurang sampai kayak dia memutuskan untuk berhenti sejenak. Nah cuman mungkin di samping Ichan itu nggak terlalu mikirin duit, dia itu kayak mulai tertarik lagi guys. Dia tuh udah mulai pingin main lagi di prosin, kayak panas, kesel ngelihat orang-orang kok mainnya kayak gini, padahal kalau sekarang gue main tuh bisa kayak gitu. Atau ngelihat orang yang punya apa yang udah dia rasain guys. Seperti kalian tahu sendiri lah gimana EVOS World itu waktu M1, gimana EVOS World itu waktu MPL season 4, seberapa dekatnya player di antara Wan, di antara Luminaire, di antara Eko, di antara Donkey. Mereka tuh deket dan mungkin Ichan lagi nungguin itu, cuman gua nggak tahu ya. Tapi kalau askan alasan Ichan season 7 main itu ada kemungkinan guys, ada kemungkinan. Soalnya dia masih muda dan harusnya panas cowok, harusnya panas. Jadi Chan, lu main lah ya. Itu pendapat Udil, menurut pandangan dia belum tentu benar, betul sekali ya. Itu menurut gua. Semua orang tuh punya persepsi, semua orang tuh punya persepsi sih, persepsi atau perspektif sih, nggak tahu, punya sudut pandang lah. Kayak kalian mau ngasih tahu ke presiden gitu, apakah kalian perlu jadi presiden untuk ngasih tahu ke presiden bahwa sudut pandang kalian tuh seperti ini? Ya kali ada orang yang kena banjir nih, terus kayak ngeliat banjirnya dengan mata dia, terus dia mau bilang ke presiden. Apakah perlu dia jadi presiden supaya ngasih kritik ke presiden? Apakah perlu menjadi presiden dulu buat ngasih tahu hal yang baik ke presiden? Nggak perlu, karena itu sudut pandang dia dan itu tergantung kita aja. Buat si presidennya nerima, buat si presidennya itu nolak, ya itu tergantung si presidennya. Seperti itu. Perlu, ya udah kalau kayak gitu mah Indonesia bakal dipimpin sama presiden aja. Kayak nggak akan ada kritik, kayak nggak akan ada masukan-masukan kayak gitu. Kelamaan anjir kalau nunggu presiden lah. Masih untung kalau kelamaan di sini berarti definisinya kayak pasti kan. Kelamaan di sini tuh kayak definisinya tinggal nunggu waktu. Masih untung kalau kelamaan. Ini mungkin atau nggak mungkin,
berapa banyak juta penduduk Indonesia, dan beberapa dari mereka tuh ingin menyampaikan aspirasinya, ingin menyampaikan idenya ke presiden. Ya kali dia harus jadi presiden dulu. Emot lo kenapa ada? Apa maksudnya? Presiden Udil aja no. Yuk login yuk bisa yuk. Son deal son. Apa yang mau kita bahas tentang son? Apa yang akan... Nah, sama juga guys. Sama juga nih buat para netizen. Sebenarnya gue tuh agak sedikit sedikit bingung sih. Karena ada beberapa pro player yang bukan sekedar pro player ya, taruhlah bukan pro player melainkan public figure ataupun ada artis atau ya segala macem lah, mereka tuh kayak gak bisa, mereka tuh pinginnya tuh hidup haters, mereka tuh pinginnya tuh hidup tanpa kritik, yang mana itu tuh kayak sesuatu yang gak mungkin gitu. Maksudnya gimana caranya lu menjadi lebih baik tanpa bahkan lu sendiri gak tahu kesalahan lu di mana, kayak itu tuh gak mungkin cowok.